Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan kami Kabar Satu Nusantara. Inilah berita selengkapnya. Nasabah salah satu koperasi di Cilacap didampingi pengacaranya mendatangi kantor koperasi KSU Cilacap untuk meminta pertanggungjawaban pihak koperasi lantaran para nasabah merasa tertipu oleh koperasi tersebut. Kalau menurut Pak Bing, secara hukum kita sebenarnya sudah buat Pak. Ya. Satu, sudah ada penetapan dari pengadilan. Ya. Yang kedua, sudah ada surat jalan. Yang ketiga, SPK juga sudah resmi turun ya Pak. Tapi mengingat di sini karena warga itu juga memang korban ya Pak. Ya, betul. Kita juga ada toleransi daripada nanti mana ada kesalahpahaman yang tidak diinginkan ya Pak. Jadi kita putuskan kita ini untuk berhenti tidak apa-apa. Nanti sambil nunggu penyelesaian masalah ini. Siap. Ya kita sih saya sebagai kuasa hukum dari para korban ini Pak Ismail, ya, yang kebetulan Pak Ismail kan utusan dari kurator ya. Iya. Ya kita mengharapkan kalau bisa ya, saya sudah menyampaikan ke mereka jangan dulu ditahan tapi kemauan ya. Iya. Karena mereka ini punya hak. Iya. Karena uang mereka ini masuk ke asli motor. Dulu awalnya di sini tempatnya, ya Pak ya, tempatnya di sini ya, sehingga mereka itu bisa menyampaikan ke Pak Ismail sebagai mereka. Iya betul. Itu ya Bapak Ibu ya. Harapan kita kan uangnya cepat kembali lah. Ya. Jadi tadi Pak Ismail langsung laporan ke Pak Didi. Iya. Marilah kita ikuti telekonferensi dengan salah satu pengacara para nasabah yang merasa tertipu. Ya, selamat siang Pak. Halo. Selamat siang Bapak. Ya, mohon maaf Pak terkait. Ya, halo, selamat siang juga Bapak. Ya. Ya, terkait dengan ini yang permasalahan yang sedang Bapak tangani, ini permasalahan apa ya Pak? Itu permasalahan arisan motor. Namanya arisan motor Cilacap. Oh ya. Terus untuk nama perusahaan sendiri apa itu Pak? Itu PT Asli Motor. Kronologisnya seperti apa Pak? Kronologisnya itu korban atau kalian saya itu saat itu mereka ikut arisan dengan sistem menabung tiap bulan sebesar 200.000 selama 5 tahun. Ya, terus Pak? Setelah sudah menabung 5 tahun itu dengan jangka waktu mereka lah mau meminta hak mereka yaitu motor. Jadi menabungnya itu nantinya dapat motor gitu ya awalnya Pak? Menabungnya itu nanti dapatnya motor ketika sudah melunasi semuanya. Ya. Kurang lebih itu nasabahnya ada berapa Pak yang dirugikan Pak? Itu nasabahnya kurang lebih 1.500 orang. Itu rata-rata per orangnya berapa Pak? Itu nominalnya yang mereka sudah tabung Pak? Per orangnya itu kerugian ada yang 10 juta dan ada yang 20 juta, ada yang 50 juta. Oh, itu sudah berapa lama Pak mereka menjadi nasabah itu Pak? Itu selama 5 tahun. Oh, 5 tahun Pak ya. Dari 1.500 orang itu belum ada yang direalisasi dikasih motor atau memang sudah ada beberapa orang Pak? Ketika saya menyampaikan ke mereka belum ada yang dapat sama sekali. Jadi berarti ini unsurnya penipuan dan penggelapan. Penggelapan ya. Gini Pak, ya. Bapak selaku pengacara warga yang sedang ada masalah. Para korban. Iya, korban, pengacara korban. Itu ya. Selama 1 tahun ini sudah sejauh mana menangani kasus ini Pak? Ini saya sudah melaporkan ke pihak Polres Cilacap pada bulan Januari tahun 2020. Ya. Bersama para korban. Ya.
yang ditangani oleh unit 1 Polres Cilacap. Ya. Terus? Terus kita audiensi dengan Bupati. Ya. Untuk meminta bantuan supaya permasalahan ini bisa dijembatani kepada pihak perusahaan. Namun dari pihak Bupati lewat Dinas UMKM, Ya. saat itu tahun 2020, tapi tanggalnya aku lupa ya. Ya. Sudah memilih oleh Dinas UMKM itu kita datang ke kantor Klaten, kantor pusatnya di Klaten ini. Ya. Lanjut. Ya. Dari direkturnya itu Pak Purnomo Budi Santoso tidak. Bahwa dia bertanggung jawab. Halo Pak. Ya, halo. Ya, lanjut Pak. Jelas nggak? Jelas. Pak Purnomonya gimana Pak? Pak Purnomo sebagai Pak direkturnya. Purnomo itu Direktur PT Asli Motor Cilacap. Ketika kita menanyakan bagaimana Pak tanggung jawab Bapak terhadap kalian saya sebagai korban arisan motor Cilacap, Ya. dia nggak bisa menjawab apa-apa. Oh ya. Kalau mohon maaf, Akhirnya kalau Bapak Purnomo sendiri itu alamatnya mana Pak? Di Klaten. Kalau alamat lengkapnya ini yang penting Klaten lah, Oh, dekat Klaten. alun-alun. Ya. Ya. Klaten. Terus apa harapan para korban ini, harapannya seperti apa sebetulnya Pak? Harapan para korban ini supaya uang mereka itu kembali. Kalau misalnya nggak ada uang kembali, ya motor dikasihkan. Oh kayak gitu ya Pak ya. Nah itu Gitu. terakhir tadi hari ini para nasabah yang menjadi korban itu mendatangi kantor yang di Cilacap ya Pak. Betul. Itu Menanyakan ketemu terkait- siapa Pak di situ Pak? Pihak dari perusahaan siapa namanya? Itu dari perusahaan nggak ada sama sekali. Oh, nggak ada Itu sama sekali, Pak. Justru kedatangan para korban itu menanyakan pengambilan aset itu, kenapa aset itu diambil sementara uang kami ini belum dikembalikan. Nah, setelah kita menanyakan, itu orang dari pembeli aset yang diutus oleh orator. Oh ya. Berarti bukan dari yang orang diutus perusahaan oleh- Bapak ya? Bukan, itu dari pembeli aset asli motor yang telah dipelitkan oleh oleh Pengadilan Niaga, yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Semarang Ya. pada bulan Juli tahun 2020. Ya. Sehingga dari putusan tersebut, dari orator, Pengadilan Niaga memerintahkan orator supaya aset dari PT Asli Motor itu dijual. Ya. Tapi Itu pemberitahuan kepada gimana? perjanjian terakhir yang antara nasabah atau si korban ini dengan pihak perusahaan itu apa perjanjian terakhir yang dijanjikan oleh pihak perusahaan Pak? Yang dijanjikan saat itu, tapi belum dikuasakan ke saya, tapi dijanjikan bahwa nanti akan dikembalikanlah uang-uang mereka ini, tapi hanya janji-janji saja, tidak ada fakta yang telah terbukti, nggak ada janji-janji manis untuk mengulur-ulur waktu. Oke Pak, terima kasih. Demikian pemirsa keterangan dari pengacara para nasabah yang merasa menjadi korban oleh salah satu koperasi. Demikian yang dapat kami sampaikan, Kabar 1 Nusantara melaporkan.